Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai materi di pertemuan keempat, yaitu tentang actuating. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen yang ketiga. Yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua itu organizing, yang ketiga itu actuating, atau sama juga disebut dengan pengarahan, atau bisa juga disebut menggerakkan SDM. Ini saya buat videonya ini sudah kedua kalinya. Ternyata tadi di video yang pertama itu karena jaringan wifi-nya jelek, jadi suaranya putus-putus. Ini saya menggunakan tethering HP dari HP. Semoga nanti suaranya jelas karena mungkin ini jaringan lagi buruk. Baiklah, saya lanjutkan pembahasannya. Ya, saya mulai dari pengertian dari actuating itu terlebih dahulu, yaitu usaha atau ikhtiar manajemen yang dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Nah, tindakan ini ya, tindakan yang dilakukan di tahapan actuating atau ketika menggerakkan karyawannya itu menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Jadi kan di penjelasan tentang perencanaan saya sudah menjelaskan bahwa hasil dari perencanaan itu berupa pedoman-pedoman yang nantinya akan dijalankan oleh seluruh SDM yang ada di perusahaan. Nah, maka di sini para manajer itu di tahapan ini menggerakkan para SDM-nya itu sebagaimana yang sudah direncanakan pada tahapan perencanaan di awal itu. Nah, tentunya yang melakukan pengarahan itu sendiri seorang atasannya ya, atau manajer atau pimpinan kan begitu ya. Karena di tahapan organizing minggu lalu itu kan sudah jelas tugas-tugasnya, wewenangnya, bagian masing-masing itu seperti apa, itu sudah jelas gitu ya. Siapa yang berhak untuk memerintah atau mengarahkan itu di sana sudah sudah dijabarkan dengan sangat jelas ya. Kemudian dibentuklah struktur organisasi. Kemudian di sana bagaimana garis koordinasinya, bagaimana garis perintahnya itu sudah sangat jelas digambarkan di dalam tahapan organizing. Kemudian pengertian yang lain dari actuating itu sendiri adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengarahkan SDM agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini juga disampaikan sesuai dengan tugas, sebagaimana di dalam organizing sudah dijabarkan ya tugas-tugasnya masing-masing. Nah, di dalam pembahasan actuating ini nanti akan ada tiga pembahasan. Yang pertama itu rekrutmen, yang kedua itu seleksi, yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan. Oke, yang pertama rekrutmen. Rekrutmen, jadi setiap organisasi atau perusahaan itu pasti melaksanakan proses yang namanya rekrutmen itu. Untuk apa? Untuk mengisi posisi pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Jadi yang dikatakan organisasi itu kan kalau terdiri dari beberapa orang, ya. Jadi, nah orang-orang ini didapatkan dari mana? Dari proses rekrutmen itu, ya kan. Nah, SDM dalam perusahaan itu merupakan sumber daya yang paling penting dan hanya bisa diperoleh melalui proses rekrutmen yang efektif. Jadi
rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak sembarangan gitu ya. Perlu ada perencanaan terlebih dahulu. Seperti apa? Kan di tahapan perencanaan kan sudah digambarkan dengan sangat jelas ya di sana. Nah, pada tahap pelaksanaan rekrutmen itu yang mengikuti apa yang sudah direncanakan di awal seperti itu. Supaya apa? Supaya berjalan efektif karena SDM ini adalah sumber daya yang paling penting gitu ya dibandingkan dengan sumber daya yang lain, sehingga dalam pengadaannya itu harus berhati-hati gitu ya, harus melalui proses seleksi yang sangat ketat gitu ya. Berbeda ketika kita mau mengadakan pengadaan mesin, mungkin ya kita cukup survei, lihat katalog dan lain sebagainya, tinggal dibeli gitu ya. Namun untuk SDM itu perlu tahapan yang sangat panjang gitu ya. Nah, ini mungkin bisa digambarkan di bagian ini mengenai tahapannya, bagaimana sampai kepada proses rekrutmen itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan hubungan antara job analysis, perencanaan SDM kepegawaian, dan rekrutmen. Nah, perencanaan SDM itu diawali dengan analisis beban kerja. Masih ingat kan ya di materi perencanaan itu? Jadi di dalam perencanaan SDM itu diawali dengan analisis beban kerja terlebih dahulu. Dilihat apakah karyawan itu beban kerjanya berlebih atau sangat kurang gitu ya. Nah, bertambahnya beban kerja dikarenakan adanya pensiun, ya kan. Jadi kalau sudah ada yang pensiun, otomatis kan ada pekerjaan yang berlebih karena ditinggalkan gitu ya. Ada jabatan yang kosong seperti itu. Otomatis pekerjaan yang tadi ditinggalkan oleh karyawan yang pensiun tadi menjadi beban kepada perusahaan untuk segera dicarikan gantinya, kan begitu. Atau juga terjadi karena perusahaan itu melakukan perluasan dan pengembangan usaha. Jadi ketika perusahaan itu atau organisasi itu mengalami perluasan gitu ya atau mengembangkan usahanya, maka dibutuhkan divisi baru tentunya ya, menambah divisi baru. Nah, untuk menduduki atau mengisi divisi tersebut otomatis kan butuh orang yang harus direkrut kan gitu ya. Nah, setelah tadi diputuskan untuk menambah divisi baru, maka di situ kalau ini baru ya, maka harus membuat rumusan pekerjaan baru tersebut seperti itu. Nah, rumusan pekerjaan itu dilakukan dengan cara analisis pekerjaan ya. Makanya di sini hubungan antara job analysis, perencanaan SDM kepegawaian, dan ujungnya nanti ke rekrutmen. Seperti itu. Jadi ini juga sudah disampaikan di materi perencanaan, silakan nanti diingat-ingat lagi. Jadi rumusan pekerjaan itu ya, merumuskan pekerjaan itu dilakukan dengan cara analisis pekerjaan. Nah, hasil analisis pekerjaan itu nanti di dalam analisis pekerjaan itu kan proses untuk mengetahui atau mencari tahu mengenai gambaran atau uraian dari suatu jabatan atau pekerjaan. Kemudian juga mencari tahu mengenai spesifikasi pekerjaannya itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi nanti dari hasil analisis pekerjaan itu diperoleh job description sama job specification yang sudah pernah disampaikan di materi perencanaan. Kemudian ini di bagian penjelasan yang ada di bagian ini, di situ ada lingkungan eksternal, lingkungan internal ya. Lingkungan eksternal itu seperti kondisi perekonomian, politik, persaingan global, kemudian kondisi iptek dan lain sebagainya, itu kan tentunya pasti akan mempengaruhi perusahaan gitu ya. Kemudian lingkungan internal itu ya lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian di dalam lingkungan internal itu ada perencanaan strategik. Jadi
perusahaan itu mempunyai perencanaan strategi ke depannya seperti apa. Nah, untuk mencapai perencanaan strategi itu otomatis kan ada SDM yang melaksanakan. Maka di situ diperlukan perencanaan SDM-nya untuk mencapai rencana strategik itu sendiri, gitu ya. Nah, perencanaan SDM itu dilakukan bagaimana? Yang pertama itu meramalkan kebutuhan SDM. Nah, ini masuk ke dalam proses analisis beban kerja ya. Jadi meramalkan kebutuhan SDM perusahaan itu seperti apa, kemudian ditentukan misalnya kuantitas yang dibutuhkan, kemudian dari sisi kualifikasinya gitu ya. Kemudian dibandingkan, kemudian juga dilakukan meramalkan ketersediaan SDM yang ada di perusahaan. Apakah kebutuhan tadi itu terpenuhi dengan ketersediaan SDM yang ada di perusahaan, itu masuk ke di sini ya, membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM. Nah, ini nanti dari hasil membandingkan ini kan akan ditemukan apakah kebutuhan itu sama dengan pasokan. Artinya ketika perusahaan itu membutuhkan SDM gitu ya, kemudian dibandingkan dengan ketersediaannya, kalau sama berarti tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu rekrut gitu ya, atau tidak perlu ada tindakan apa-apa. Nah, ketika terjadi kelebihan atau surplus tenaga kerja, maka ada pengangkatan terbatas atau mengurangi jam kerja, atau melakukan pensiun dini atau pemberhentian atau perampingan gitu ya. Jadi kalau ternyata sumber daya manusianya berlebih sementara pekerjaannya hanya sedikit, itu biasanya perusahaan itu melakukan perampingan atau dirumahkan sementara atau seperti apa, itu biasanya berbeda-beda masing-masing perusahaan. Tapi intinya di sana ada perampingan gitu ya. Kemudian ada jika ada kekurangan tenaga kerja, maka disitulah perusahaan harus melakukan rekrutmen atau perekrutan, baik itu dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal itu berarti rekrutmennya mengambil dari sumber daya manusia yang tersedia di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ketika terjadi seperti ini atau rekrutmen internal ini, itu ketika terjadi kekosongan jabatan seperti tadi pensiun misalnya ya. Ketika pensiun itu, nah perusahaan itu mengambil bawahannya, merekrut bawahannya tadi, misalnya tadi kan yang pensiun adalah kepala pimpinannya gitu ya. Kemudian nanti yang direkrut itu oleh perusahaan itu misalnya bawahannya tadi atau wakilnya itu dinaikkan jabatan gitu ya. Nah, itu nanti untuk istilahnya itu promosi gitu ya, promosi jabatan, dinaikkan jabatannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Jika ada kekosongan, kemudian langsung merekrut yang ada di bawahnya seperti itu. Lalu setelah perekrutan ada seleksi. Nah, rekrutmen sendiri, jadi setiap organisasi itu terlepas dari ukuran produk maupun jasa yang dihasilkannya harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. Hal tersebut memerlukan pencarian orang-orang yang tepat yang dapat memenuhi persyaratan posisi yang kosong tadi. Nah, sumber karyawan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Untuk pekerjaan yang harus diisi serta berbagai kebijakan praktek organisasi akan menentukan yang mana dari sumber tadi yang paling tepat untuk mengisi posisi yang lowong. Tadi kan sumbernya bisa internal maupun eksternal. Nah, yang mempengaruhi apakah internal maupun eksternal ini nanti dari si bentuk pekerjaan yang harus diisi tadi serta kebijakan dari organisasi itu. Apakah sebaiknya menggunakan sumber
internal apakah eksternal. Kalau eksternal itu kan orang yang benar-benar baru merekrut dari luar gitu ya, sehingga nanti ada plus minusnya juga ya ketika merekrut dari internal itu berarti perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memberikan pelatihan lagi terhadap karyawan tadi, karena karyawan yang ada di dalam internal ini sudah mengenal dengan baik gitu ya tentang perusahaan. Berbeda ketika sumbernya berasal dari eksternal. Perusahaan harus membuat pelatihan terlebih dahulu, harus mengeluarkan biaya-biaya yang lain untuk untuk merekrut dari sumber eksternal itu. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Nah, tujuan utama dari rekrutmen ini adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Nah, tujuannya dengan adanya rekrutmen ini maka perlu juga dipikirkan proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik ya, dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. Jadi ini benar-benar diperhatikan, nanti jangan sampai ketika sudah rekrut kemudian keluar lagi, itu sangat membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah karyawan yang punya kualifikasi, kemudian dia itu yang bisa gitu ya memberikan kontribusi terbaiknya untuk perusahaan, dengan perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya besar gitu. Kemudian proses rekrutmen. Ini bagian dari proses rekrutmen secara umum, di mana pertama itu ada perencanaan rekrutmen, yang di sana terdapat deskripsi pekerjaannya seperti apa, spesifikasi pekerjaannya seperti apa, kemudian strategi rekrutmen, karena tadi menginginkan sumber daya manusia yang terbaik, otomatis harus punya strategi gimana cara mencarinya, di mana, bagaimana, dan kapan harus memikat calon pelamar itu sendiri. Nah, kemudian sumber rekrutmen internal dan eksternal atau pengaruh pasar tenaga kerja, misalnya outsourcing atau biro-biro pasar tenaga kerja yang lain. Kemudian penyaringan. Jadi di sini terjadi seleksi gitu ya, menyisihkan yang tidak sesuai. Misalnya kan ini masih dalam seleksi administrasi gitu ya. Biasanya kan pelamar itu mengirimkan surat lamaran pekerjaannya. Nah, kemudian setelah mana yang tadi disisihkan itu terkumpul pelamar-pelamar yang dirasa cocok di sana. Kemudian setelah itu tahapan seleksi. Pada tahap seleksi ini, hasil rekrutmen yang berupa sekumpulan pelamar kerja tadi akan diseleksi untuk menjadi karyawan-karyawan baru. Nah, proses rekrutmen juga berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan hubungan karyawan. Jadi nanti proses rekrutmen ini nanti mempengaruhi terhadap aktivitas di dalam manajemen sumber daya manusia yang lain gitu ya, terkait dengan pelatihan dan pengembangannya seperti apa, nanti kompensasinya seperti apa gitu ya, evaluasi kinerjanya seperti apa. Nah, prosedur seleksi karyawan yang efektif tergantung pada efektivitas proses rekrutmen. Jadi kalau proses rekrutmennya itu sesuai gitu ya, dan efektif, nanti akan menghasilkan karyawan yang bagus gitulah istilahnya. Jadi benar-benar diperhatikan proses rekrutmen itu sendiri. Nah, pengertian dari seleksi itu sendiri adalah proses di mana perusahaan atau organisasi melakukan pemilihan terhadap sekelompok pelamar yang memiliki kriteria seleksi
untuk posisi yang tersedia. Intinya memilih gitu ya, seleksi itu memilah dan memilih di antara para pelamar kerja yang lain. Nah, ini proses seleksi secara umum. Yang pertama itu kan surat lamaran diterima, kemudian ada review dari surat lamaran itu sendiri, direview gitu ya. Kemudian kalau misalnya diterima, berarti ada pemeriksaan aspek-aspek awal. Kalau ditolak, misalnya masih disimpan dulu untuk nanti ketika dibutuhkan, jadi tinggal dipanggil gitu ya. Jadi pelamar tadi misalnya masih belum masuk ke kriteria itu, disimpan dulu surat lamaran kerjanya, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan biar tinggal dilihat lagi dan bisa di calling gitu ya orangnya, mungkin masih belum dapat kerja kan gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah di pemeriksaan aspek awal sudah oke, lalu ke pengisian formulir lamaran. Jadi biasanya perusahaan itu menyediakan formulir lamaran untuk diisi oleh pelamar itu sendiri. Jika oke, ini kalau ditolak berarti sudah nggak ada proses lagi ya. Ketika oke berarti ada tes pelamar, wawancara, kemudian setelah wawancara oke, penawaran pekerjaan apakah masih bersedia atau tidak gitu ya. Kalau misalnya bersedia, ada tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini nanti apakah di tes kesehatan itu pelamar itu lulus dan menerima gitu ya, atau dia lulus tapi menolak gitu. Bisa jadi berubah pikiran, atau mungkin dia sudah punya pilihan di tempat atau di perusahaan yang lain untuk bekerja di sana. Nah, kalau misalnya dia diterima, kemudian perusahaan akan melakukan penempatan gitu ya. Tapi jika tidak gitu, maka mungkin nanti akan ditawarkan kepada pelamar lainnya yang tadi masih disimpan ya, tadi kan sebelumnya ketika dia ini masih disimpan dulu surat lamarannya, ketika ini masih dibutuhkan nanti bisa dipanggil lagi seperti itu, atau mungkin melakukan rekrutmen berikutnya. Untuk formulir lamaran merupakan prosedur seleksi yang impersonal dan tidak ada bentuk tertulis yang dapat menggantikan kontrak pribadi langsung dengan wakil perusahaan. Karena ini formulir ini berupa data yang tertulis gitu ya, dan ini tidak terlalu mewakili terhadap individu si pelamar itu sendiri. Nah, sehingga informasi yang diperoleh itu terbatas, menghasilkan informasi yang bias, tidak mampu menjelaskan individu pelamar secara utuh, dan penilaiannya bersifat subjektif gitu. Nah, yang kedua, rekomendasi dan pengecekan referensi. Jadi ini tahapan seleksinya ya, dari mengisi formulir lamaran. Kemudian juga ada ada jenis seleksi dengan rekomendasi dan pengecekan referensi. Cara ini bisa memberikan 4 jenis informasi tentang pelamar. Yang pertama itu riwayat pendidikan dan pekerjaan, yang kedua itu karakter dan kompetensi pribadi, yang ketiga itu kemampuan melaksanakan pekerjaan, dan keempat keinginan perusahaan terdahulu dan sekarang untuk mengangkat kembali pelamar tersebut. Jadi untuk yang rekomendasi itu misalnya begini, saya ingin berpindah untuk bekerja di kampus yang lain, misalnya di universitas yang lain, karena alasan tertentu ya, misalnya bukan karena dipecat atau karena melakukan pelanggaran gitu. Nah, ini ketika orang ini pindah gitu ya, otomatis kan dia sudah punya riwayat bahwa dia sudah pernah bekerja, sudah punya kalau dosen sudah punya NIDN dan lain sebagainya. Nah, ini dia harus menyertakan surat rekomendasi dari tempat kerja yang sebelumnya gitu ya.
dia harus menyertakan surat rekomendasi dari tempat kerja sebelumnya. Karena apa? Karena jika tidak, perusahaan yang baru tadi, perusahaan yang baru akan dilamar ini, dia dia curiga gitu ya, kenapa kok pindah gitu. Kalau tidak ada pelanggaran, kenapa berpindah kan gitu. Nah, dengan adanya surat rekomendasi itu menegaskan bahwa dia ini adalah sebelumnya karyawan yang baik dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk meyakinkan perusahaan yang baru, atau tadi kalau kasusnya dosen itu kampus yang baru, untuk menerima dia, seperti itu. Karena kan khawatir ya, pindah tempat kerja itu khawatir apakah ada pelanggaran atau melakukan tindakan apa gitu kan, sehingga bisa jadi dia itu dipecat gitu, kemudian dia pindah ke perusahaan lain. Makanya itu hati-hati ya ketika dia sudah punya riwayat pekerjaan, kemudian misalnya dipecat gitu ya, itu menjadi pertimbangan bagi perusahaan lain untuk menerima gitu ya, karena riwayat dia dipecat itu berarti kan masih masuk kategori atau konotasi buruk gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi kalau dipecatnya misalnya karena perusahaan tidak sanggup membayarnya atau karena perusahaan bangkrut, itu kan berbeda lagi gitu ya. Makanya harus ada rekomendasi ini supaya meyakinkan untuk proses menseleksinya. Kemudian wawancara pekerjaan. Nah, biasanya ini merupakan bagian akhir dari proses seleksi. Kemudian tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan seleksi. Jadi kalau wawancara itu lebih subjektif gitu, lebih objektif penilaiannya, dan si pewawancaranya bisa melihat langsung ini pelamar kerjanya. Nah, tujuan wawancara mendapatkan informasi tentang pelamar, menjual perusahaan dalam tanda kutip itu menjelaskan perusahaan itu seperti apa, kelebihannya perusahaan ini seperti apa, ya. Kemudian memberikan informasi mengenai perusahaan dan menjalin persahabatan. Nah, di sini kelemahan dari wawancara itu biasanya perilaku pewawancara berbeda dari satu wawancara ke wawancara yang lainnya. Jadi bisa jadi karena sudah capek gitu ya, karena yang awal-awal masih fine-fine aja gitu, misalnya si pewawancaranya ternyata kalau sudah siang gitu ya, karena pelamarnya tuh banyak sekali, mungkin dia sudah capek, sudah berbeda gitu ya ininya, cara mewawancaranya sudah berbeda, itu kelemahannya. Kemudian setiap pelamar mempunyai karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Suasana wawancara mempengaruhi hasil. Ya mungkin kalau suasananya sudah crowded gitu, kalau sudah siang, sudah panas, sudah apa gitu kan, itu juga mempengaruhi hasil gitu ya. Makanya si pelamar ini harus pintar-pintar membuat suasana yang menyenangkan gitu ya, karena ini berkaitan dengan manusia. Kalau manusia itu kalau lagi moody gitu ya, lagi moodnya nggak bagus gitu ya, bisa jadi mereka ini membuat hasil yang tidak tepat gitu ya. Nah, sulit dalam pengaturan waktu karena sudah keasikan ngobrol gitu ya, itu agak sulit ya, bisa jadi molor kadang ya. Nah, kemudian dan kelebihan wawancara itu yang pertama merupakan kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada pelamar berkenaan dengan kondisi organisasinya, membangun citra positif perusahaan, luas, jadi bisa ini nggak kaku gitu ya, bisa ya menanyakan apa saja gitu, kemudian dapat menilai kemampuan komunikasi si pelamar. Langkah-langkah wawancara yang efektif itu, pertama itu harus ada perencanaan terlebih dahulu, membuat list apa yang mau ditanyakan, kemudian menjalin hubungan terlebih dahulu, melontarkan pertanyaannya, menutup wawancara, dan menelaah wawancara, hasil wawancaranya ya. Kemudian isi wawancara, yang pertama itu pencapaian akademik ya,
Mungkin ini selama kuliah itu seperti apa gitu ya, pencapaiannya dari sisi akademiknya atau non akademik juga bisa ditanyakan juga dalam isi wawancara. Kemudian kualitas pribadi si pelamar itu seperti apa? Biasanya suruh menceritakan tentang kelebihan, kekurangan dan potensi itu disuruh sampaikan biasanya. Kita suruh cerita gitu ya sebagai pelamar. Kemudian pengalaman kerja, kemampuan pelamar dan orientasi karir. Ditanyakan biasanya nanti ke depannya itu orientasi karirnya seperti apa gitu. Apakah cukup sebagai karyawan biasa atau punya cita-cita nanti ketika sudah bekerja di perusahaan ini akan seperti apa, itu ditanyakan. Yang keempat adalah tes seleksi. Tadi yang pertama itu formulir gitu ya, yang kedua itu apa tadi, rekomendasi ya, rekomendasi, yang ketiga wawancara, yang keempat tes gitu ya, ujian. Tes merupakan alat untuk memperoleh sampel perilaku yang terstandarisasi. Nah, tes ini tidak hanya digunakan untuk menyeleksi karyawan baru saja, tetapi juga bisa digunakan untuk menyeleksi karyawan yang lama gitu ya. Ketika dia akan dinaikkan jabatannya itu harus diseleksi terlebih dahulu, karena banyak juga kan karyawan-karyawan yang mungkin bisa juga gitu. Misalnya nih, ada kekosongan jabatan karena pensiun misalnya. Nah, itu kan masih banyak karyawan yang bisa diangkat. Nah, tapi kan cuma dibutuhkan satu, maka di situ harus diseleksi terlebih dahulu. Kemudian merupakan ukuran yang objektif. Nah, karena ini tes seleksi ada ujiannya gitu ya, biasanya ujiannya macam-macam sehingga tidak terlalu subjektif gitu hasilnya, sesuai dengan kemampuan si pelamar itu, sesuai dengan apa adanya gitu ya. Berbeda ketika objektif, kalau kayak wawancara itu mungkin lebih ke subjektif ya, karena bisa jadi tadi kalau sudah capek gitu ya, itu sudah ini bisa jadi keputusannya tidak tepat dalam memilih karyawan kayak gitu. Atau mungkin kalau sudah kenal gitu ya, kenal itu bisa juga subjektif itu ya. Nah, ini jenis-jenis tesnya ada tes kecerdasan umum, tes psikologi, tes pengetahuan, tes kinerja, tes pencapaian, tes kemampuan. Ini beda-beda masing-masing perusahaan. Kadang tidak ada tes kinerja, kadang nggak ada tes kemampuan, langsung aja tes psikologi, misalnya tes pengetahuan, seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Nah, kenapa kok harus ada pelatihan gitu ya? Nah, pelatihan itu salah satunya juga nanti tujuannya untuk training gitu ya, orientasi kepada karyawan baru ya, atau pengenalan gitu ya terkait dengan kondisi perusahaan. Jadi pengenalan terhadap perusahaan, terhadap tugasnya, serta orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Itu masuk orientasi gitu ya. Nah, untuk pelatihan dan pengembangan itu sendiri, tenaga kerja itu kan yang bekerja pada organisasi atau perusahaan itu harus menguasai pekerjaannya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, bagaimana supaya mereka itu menguasai pekerjaan dan tugas serta tanggung jawabnya? Maka di situ harus diberikan bekal gitu ya, harus diberikan pelatihan tersebut terlebih dahulu, sehingga tenaga kerja tadi dapat lebih menguasai gitu ya, dan ahli di bidangnya masing-masing, dan bisa meningkatkan kinerjanya seperti itu. Maka di situ dibutuhkan pelatihan. Nah, pelatihan itu sendiri adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Jadi ini lebih pada ke apa ya?
teknis gitu ya, atau non manajerial, atau karyawan yang bekerja secara operasional. Kalau non manajerial itu maksudnya yang tidak menjabat sebagai manajer gitu ya, dia bekerja bekerja di tataran teknis gitu, atau di tataran operasional. Sehingga dengan pelatihan ini akan diperoleh keterampilan teknis ya. Nah, sedangkan pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan atau instansi pendidikan. Nah, ini biasanya bersifat jangka panjang ya bagi karyawan yang dia itu menduduki jabatan manajerial, sehingga dia bisa menguasai konsep-konsep secara teoritis. Jadi bedanya kalau pelatihan itu lebih kepada teknis ya, kemudian dia jangka pendek, sedangkan kalau pengembangan itu lebih kepada pelatihan yang diberikan kepada karyawan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan potensi dalam dirinya, seperti itu. Khususnya tentang pelatihan yang bersifat manajerial dalam rangka mengatur kepemimpinan, itu kan butuh pelatihan gitu ya, atau pengembangan itu sendiri. Adapun perbedaan antara pelatihan dan pengembangan menurut Safarudin 2001, pelatihan itu tujuannya meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini ya, karena dia yang dibutuhkan itu secara teknis ya. Sasaran peningkatan kinerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang yang saat ini dia sedang lakukan gitu ya. Efek terhadap karir, dia tidak terlalu ada keterkaitan ya dengan karirnya, karena dia lebih kepada penguasaan pekerjaannya gitu ya. Sedangkan pengembangan tujuannya meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Misalkan akan dipersiapkan untuk menjabat jabatan tertentu gitu ya. Kemudian sasarannya itu peningkatan kinerja jangka panjang, karena ini menduduki sebagai pimpinan, bisa jadi kan begitu. Orientasi kebutuhan perubahan rencana atau tidak terencana. Kalau orientasi yang pelatihan itu kan kebutuhan jabatan yang sekarang saat ini. Kemudian efek terhadap karir sangat erat gitu ya, relatif sangat tinggi. Kemudian untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan itu diperlukan terlebih dahulu adanya analisis kebutuhan gitu ya. Jadi untuk mengadakan pelatihan itu, maka bagian manajemen sumber daya manusia itu melakukan analisis kebutuhan terhadap pelatihan itu sendiri kepada karyawan untuk mengetahui kebutuhan karyawan terhadap pelatihan itu. Ya. Nah, tahap yang pertama itu tahap penentuan kebutuhan pelatihan. Ini menentukan kebutuhan terhadap pelatihan itu bisa dilakukan dengan 3 tahapan atau 3 cara juga. Yang pertama itu general treatment need, yaitu penilaian ya terhadap kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari seseorang pegawai tertentu. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu ada 100 orang yang bekerja, maka semua diikutkan pelatihan gitu ya. Jadi mulai dari OB-nya, mungkin cleaning service-nya, semuanya diikutkan pelatihan. Nah, tapi ini nanti tentunya disesuaikan dengan tujuannya apa ya, karena semua diikutkan gitu ya. Kemudian yang kedua, overseable performance discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan. Kemudian dia melakukan wawancara atau memberikan daftar pertanyaan, atau dilihat dari penilaian kinerja
dengan cara meminta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerjanya sendiri. Jadi bisa juga ya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan pada masing-masing bagian, kemudian diambil sampelnya, mana yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Misalnya ada 50 karyawan, kemudian dari 50 itu dikasih kuesioner misalnya ya, kuesioner, kemudian mereka yang 50 ini lebih banyak membutuhkan pelatihan yang seperti apa, baru itu ditentukan pelatihannya berdasarkan suara terbanyak gitulah. Kemudian yang ketiga, future human resources needs, yaitu jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan tindakan kesesuaian kinerja, ketidaksesuaian kinerja, tapi lebih berkaitan dengan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Jadi dipersiapkan untuk yang akan datang ya. Kemudian sekarang desain program pelatihan. Kalau tadi menentukan pelatihan apa yang harus diberikan, kalau sekarang bagaimana mendesain pelatihan tadi yang sudah dipilih itu supaya sesuai dengan tujuannya gitu ya. Nah, dengan dua metode pelatihan itu, yang pertama itu metode praktis ya. Jadi di dalam mendesain program pelatihan itu, apakah diberikan pelatihan yang metode praktis atau on the job training, yaitu teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan karyawan, dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Jadi ini jadi karyawan itu dilatih gitu ya, dari segi kemampuannya, pengetahuannya, diberikan bekal di sana. Itu metode on the job training. Kemudian metode simulasi, yaitu dengan cara meminta karyawan itu untuk mempraktekkan atau mensimulasikan pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, sehingga di sana mereka lebih menguasai gitu ya, baik itu berupa konsep atau keterampilan tertentu langsung disimulasikan ya. Oke. Tahapan yang ketiga, yang pertama tadi ditentukan dulu kebutuhan terhadap pelatihan seperti apa yang diinginkan, kemudian yang kedua itu desain program pelatihannya ya, bagaimana, apakah menggunakan on the job training atau simulasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi program pelatihan. Tahapan ini merupakan suatu bentuk penetapan kriteria keberhasilan dan tolak ukur suatu perusahaan dari pelatihannya. Fungsinya sebagai pengendali proses dan hasil program pelatihan, sehingga akan dapat menjamin suatu program pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien. Jadi apakah tadi pelatihan yang sudah didesain kemudian sudah dilaksanakan gitu ya, apakah sudah berjalan efektif, apakah tidak gitu ya. Jadi sejauh mana ada peningkatan pengetahuan terhadap karyawan, jangan-jangan setelah pelatihan malah nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya, atau apakah sudah meningkatkan keterampilan baik itu sikap gitu ya, keterampilan dan sikap terhadap karyawannya apakah semakin membaik gitu, apakah tidak. Nah, ini evaluasi ini tentunya untuk perbaikan ke depannya. Kalau misalnya sekiranya dari hasil pelatihan itu malah karyawan kinerjanya semakin melejit gitu ya, berarti kan bisa digunakan kembali di pelatihan yang akan datang. Kalau tidak, berarti harus dicari lagi pelatihan yang seperti apa yang sekiranya mampu meningkatkan kinerja karyawan gitu ya. Itu gunanya evaluasi seperti itu.
Baik, itu saja pembahasan dari materi Actuating. Jika masih belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.